أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya diterangkan oleh Allah di satu ayat itu saja. Peristiwa Isra dan Mi'raj, sekali lagi saya ulang, hanya dijelaskan oleh Allah di satu ayat itu saja, di surat Al-Isra ayat 1. Nah, membahas tentang Isra Mi'raj harus kita bahas secara komprehensif, yaitu antara latar belakang Isra Mi'raj, kondisi psikologis Rasulullah ketika sebelum Isra dan Mi'raj, dan apa yang terjadi selama Isra dan Mi'raj, dan apa pula hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau masa kecil kita coba, Isra Mi'raj itu pasti identik dengan perintah sholat. Setiap ustadz, setiap penceramah itu pasti dibahas kebanyakan itu. Tetapi apakah ada hal-hal lain yang bisa kita ambil hikmahnya? Banyak. Kita bahas di malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan waktunya bisa sampai selesai. Nah, Isra Mi'raj itu Pak terjadi di tahun 10 kenabian atau 10 Hijriah. Berarti Rasulullah usianya sekitar 50 tahun. Karena Rasul atau Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40, dan Isra Mi'raj terjadi di di tahun 10 kenabian. Berarti usia 50. Yang ada di sini belum ada yang nonton. Maka Rasulullah SAW memilih susu dan kemudian dikomentari oleh malaikat Jibril, sesungguhnya engkau telah memilih sesuatu sesuai dengan fitrah. Jadi fitrah manusia itu Pak adalah manusia mencintai atau memilih yang suci, memilih yang bersih. Maka Jibril mengatakan, andai kata engkau mengambil khamr, mengambil arak, tentu umatmu akan sesat. Ini ada di kitab Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi habis sholat, bahasa kita, Rasulullah dikasih minum untuk melepaskan lelahnya, dan Rasulullah milih. Setelah itu, kemudian Rasulullah diajak naik ke Sidratul Muntaha oleh malaikat Jibril. Di sini di riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan dengan jelas kisah tentang Isra Mi'raj. Saya bacakan ya. Setelah naik dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, yang melakukan perjalanan itu Rasulullah, tapi yang melaksanakan, memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Pak, karena apa? Sebagai tauhid bagi kita bahwa semua yang terjadi itu adalah campur tangan dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita bisa ngaji, bisa begini itu digerakkan oleh Allah, disertai dengan keinginan kita. Yang semuanya itu bisa ngaji, tapi yang jadi masalah adalah niat atau berazam atau tidak. Ketika sudah ada niat, kita menggerakkan, kemudian Allah menggerakkan itu. Nah, diangkat oleh Rasulullah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, melewati langit-langit atau 7 lapis langit. Ini sesuai dengan 7 lapis atmosfer kalau dalam ilmu sains. Ketika memasuki langit yang pertama, jadi ketika yang paling dekat dengan bumi, malaikat Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit, dan kemudian terbuka pintu. Bayangan kita jangan bayangkan di sana itu ada pintunya seperti begini, Pak. Nah, di sana di langit yang pertama itu Rasulullah melihat dipertemukan Allah dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Nabi Adam ini memberi salam kepada Rasulullah, lalu menyambutnya dan mengakui kenabian Rasulullah SAW. Jadi sampai di situ Rasulullah mengucap salam, Nabi Adam menjawab, kemudian menyambut dan mengakui kenabian Rasulullah SAW. Di langit yang pertama itu Allah juga menampakkan kepada beliau, pada Rasul,
ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya, dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Ini di langit yang sudah itu masuk, kemudian dimi'rajkan lagi ke langit kedua. Di sana juga Jibril minta izin agar dibukakan pintunya, dan dibukakan. Minta izinnya ini kepada malaikat penjaga langit. Di langit yang kedua, lapisan kedua ini ada dua. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi itu ketemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini satu zaman, Pak ya. Lahirnya juga Nabi Yahya. Tapi dengan Nabi Yahya beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi hidupnya satu zaman. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa hidup satu zaman, satu tempat. Yang paling sepuh adalah Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, dan Nabi yang terakhir Nabi Isa. Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam sampai sama seperti tadi Nabi Adam. Beliau membalas salam Rasulullah SAW, menyambut dan mengakui kenabian Rasulullah SAW. Padahal ini kalau di dunia nggak pernah tahu ya, karena tentang waktunya jauh. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan lagi, dinaikkan lagi di langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Allah mempertemukan Rasulullah dengan Nabi Yusuf, Nabi yang datang. Sama yang terjadi di situ, Nabi Yusuf membalas salam Nabi dan mengakui kenabian Rasul. Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang keempat. Di sana Nabi SAW bertemu atau melihat Nabi Idris. Sama yang dilakukan Nabi Salam menyambut dan mengakui Nabi. Naik lagi ke langit yang kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun itu hidup semasa dengan Nabi Musa. Yang dilakukan sama, memberi salam, menyambut dan mengakui kenabian. Di langit yang keenam, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Sama, dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Dan ketika Rasulullah SAW itu berlalu dari langit ke-6 mau naik lagi ke langit ke-7, Nabi Musa ini nangis, Pak. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuat Anda menangis, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Perlu diketahui Pak ya, saya ketahui perlu diketahui sini, yang paling banyak umat mengakui atau mengikuti petunjuk Nabi dan Rasulnya itu adalah yang pertama umatnya Nabi Musa, yang biasa kita kenal dengan sebutan Bani Israil. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh kan sedikit-sedikit ya. Yang banyak itu Nabi Musa. Karena satu kolom itu masyarakat Bani Israil. Tapi ternyata setelah itu ada lagi yang lebih banyak, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa dikit, hanya 11 orang. Yang lain-lain sedikit. Maka ketika melihat itu Nabi Musa nangis. Kenapa nangis? Karena ada seseorang yang diutus setelahku, yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umat. Nah, itu yang ke-6. Kemudian naik ke langit ke-7. Di langit ke-7 ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau, dan kemudian sama seperti yang tadi. Dan setelah itu Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat atau ars bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik, Pak. Jangan pernah dibayangkan seperti apa ars Allah, karena kita tidak akan mampu untuk membayangkannya. Seperti apa Allah, kita juga tidak akan mampu berpikir. Kalau masa kecil kita mungkin kita gambar Allah, tapi nggak bisa. Nah, di sana Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu untuk sholat. Turun wahyu kan turun. Setelah itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika melewati Nabi Musa bertanya. Nabi Musa ini kan nabi yang
bicaranya banyak ya. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan kepada Anda? Rasulullah menjawab, 50 waktu sholat. Jadi Rasulullah itu menjawab yang diperintahkan adalah 50 waktu sholat. Ini sahih loh Pak, ya. Ini ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Kemudian Musa menjawab, umatmu pasti tidak akan sanggup melakukan itu. Kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan untuk umatmu. Setelah diberikan pendapat oleh Musa, Rasulullah menoleh ke arah malaikat Jibril ingin minta persetujuan dan malaikat Jibril membolehkan. Akhirnya naik ya. Jibril bawa beliau naik lagi, terus sampai akhirnya kemudian sampai di 10 waktu sholat. Jadi 50 sampai 10. Kemudian ketika sampai di bawah ketemu dengan Nabi Musa mengatakan, umatku nggak akan sanggup sholat 10 waktu. Minta keringanan lagi ke sana. Dan kemudian akhirnya naik lagi, diskon menjadi 5 waktu. Ketemu Nabi Musa juga mengatakan, kembali lagi kepada Rabbmu, umatmu tidak akan sanggup melakukan seperti 5 waktu. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Rasul menjawab kepada Musa, sungguh aku malu kepada Rabbku, aku rela dengan hal ini dan menerimanya. Jadi Rasulullah SAW menerima karena sudah malu, nggak mau lagi minta keringanan dari sholat yang 5 waktu itu. Karena itu menjadi kewajiban kita, menjadi difardukan oleh kita sholat yang 5 waktu. Itu riwayat sholat bahkan. Nah, kemudian setelah itu beliau kembali ke Mekah. Setelah itu kembali ke Mekah. Meskipun saat itu Rasulullah juga diperlihatkan tentang kondisi surga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.